البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari syarah hadis Man syahida anna la ilaha illallah. Artinya siapa? Artinya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan lanjutan hadis tersebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani persaksian dengan dua syahadah atau dengan kalimat syahadataini. Persaksian yang kedua yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan mengikuti apa maksud dan penafsiran dan tuntutan dari persaksian seseorang atau persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala wa qawluhu atau wa qawlihi, dua-duanya. Kalau wa qawlihi ma'tufun ala tauhid. Kalau qawluhu dia apa? Mubtada. Mana? Yang mana? Satu yang sebelumnya atau yang sekarang ini? Hah? Sebelumnya. Baik. Perhatikan. Talqin nomor 1 dari Fabihada tabayanu anna musyriki ahli azman azhalu billahi wa bi tauhidihi min musyrikil arab wa mimman qablahum. Naam. Aywa. Wa man qablahum. Maka dengan ini kata beliau Abdurrahman jelaslah bahwasanya musyrik orang-orang musyrik di zaman ini lebih bodoh tentang Allah dan lebih bodoh tentang tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala daripada orang-orang musyrik dari kalangan Arab dan yang sebelum mereka. Waman qablahum. Nah, anak kecil itu suruh pulang. Ganggu nanti tuh. Perhatikan, tarik nomor 1, tetangga nomor 1, perhatikan. Fi Qurratul Uyun. Dalam kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun juga satu di antara syarah-syarah kitab tauhid. Dalam kitab Qurratul Uyun ini yang mensyarahnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis kitab kita ini. Qultu, qailnya adalah siapa? Hah? Man qail? Syekh Abdurrahman bin Hasan yang memiliki kitab kita ini sekarang Fathul Majid. Wa ulil mutaakhirun jahilu ma'nal ilah. Perhatikan. Wa haula'il mutaakhirun jahilu ma'nal ilah. Dan mereka musyrikin mutaakhirin, musyrikin belakangan ini, jahilu mereka bodoh tentang makna al-ilah. Kalimat yang didengungkan oleh seseorang atau oleh manusia yang mengaku Islam dengan ucapan la ilaha illallah. Banyak dari kalangan mereka tidak mengetahui makna kalimat
al-ilah yang dikandung oleh persaksian yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Wa qallabu haqiqatal makna ila makna tauhidir rububiyah. Tengok di sini. Mereka para mutaakhirin, belakangan ini musyrikin mutaakhirin, mereka membalik hakikat makna al-ilah. Apa makna al-ilah yang benar? Alladzi yuqsadu lil ibadah. Ingat, alladzi yuqsadu lil ibadah, yang dituju untuk diibadahi, itu makna al-ilah yang benar. Atau makna maklu, yang diibadahi. Wa huwa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Itu dalam Al-Qur'an. Dialah zat yang diibadahi di atas sana dan diibadahi di bumi. Ma'luhun fil ard, ma'budun fil sama, ma'budun sama, ma'budun fil ard. Itu makna al-ilah, bukan yang dikatakan oleh mutaakhirun, kuburiyun dan semisalnya. Mereka membalik hakikat makna tersebut kepada makna tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? At-tauhid al-muta'alliq bi apa? Af'alillah. Di antaranya al-qudra alal ikhtira, yang memiliki kemampuan atas membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Namanya ikhtira yakhtari'u, membuat suatu contoh yang belum ada, membuat suatu perbuatan yang belum ada contohnya, membuat suatu bikinan yang belum ada contohnya, namanya ikhtira, mukhtari'un. Maka penafsiran kalimat ini kalau diartikan dengan ilah, maknanya al-qadir alal ikhtira, jadi la ilaha la qadirah alal ikhtira illallah ta'ala. Dan ini membalik hakikat makna al-ilah dalam lugha al-Arabiyah, dalam penggunaan kalimat Arab. Maka mereka fa'asbatu ma nafathu la ilaha illallah minas syirki, fa'asbatu ma nafathu. Ma nafathu. Nafat ini mana fa'ilnya? Haidar. Jadi mana fa'ilnya? Ayo. Maka mereka dengan salah ataupun dengan membalik makna yang sebenarnya dari makna ilah, maka konsekuensinya, tuntutannya, mereka menetapkan apa yang dinafikannya oleh la ilaha illallah. Apa yang dinafikan? Apa, Hadar? Apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah yang mereka tetapkan? Apa maknanya? Apa maknanya, Mas Dedi? Apa yang dinafikan oleh apa yang mereka tetapkan dengan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah? Menafikan syirik, menetapkan syirik, itu loh. Itu kalimat lanjutannya itu. Mereka menetapkan apa-apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah, yaitu berupa syirik. Itu kalimatnya. Dengan mereka itu membalik hakikat makna la ilaha illallah, atau membalik makna kalimat ilah kepada makna tauhid rububiyah, maka tuntutannya mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa yang dinafikan? Syirik. Syirik ini ditetapkan. Kalimat Allah menafikan syirik, mereka menetapkan syirik. Bayangkan. Ini bayangkan, kesalahan dalam penafsiran makna ilah, kesalahannya bukan sembarangan salah, fatal. Menetapkan apa yang dinafikannya oleh la ilaha illallah. Apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah? Asyirku. Dan mereka tetapkan syirik tadi itu. Kenapa? Karena salah dalam menafsirkan makna al-ilah yang sebenarnya. Coba bayangkan. Maka itu kalau orang itu nggak tahu tentang makna la ilaha yang benar, dakwanya bukan menjadi dakwah tauhid, tapi terbalik, tertukar. Dakwanya tertukar. Tujuannya mendakwakan tauhid, malah sebaliknya mendakwakan syirik.
Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendengungkannya. Dalam azan, dalam salat, dalam zikir dan yang lainnya. Tapi karena membalik hakikat makna al-ilah, tuntutannya mereka menafikan, mereka menetapkan apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah. Apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah? Yakni asyirik. Syirik ini ditetapkan oleh mereka. Sementara syirik ini ditiadakan oleh la ilaha illallah, dinafikan. Wa angkaru ma asbatathu. Dan waktu yang sama mereka mengingkari apa yang ditetapkannya siapa? Asbatathu. Siapa halnya? Siapa halnya Abdurrahman? Tur. La ilaha illallah. Apa? Tadi enggak ada gimana? Enggak ada. Wah. Wis. Udah kalau enggak ada tulis. Nanti tulis. Caranya belajar itu kalau belajar yang serius, biar maklumatnya itu tambah, gimana maklumat tadi sangat penting, ditulis. Jadi cari kitab yang sudah ada, tarik seperti ini kemudian ditulis. Ditulis itu wasiatnya ahlul ilm, bahkan wasiatnya Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kalau cuma mendengarkan gini aja, besok lagi ketika nyari di mana kemarin, apa yang ucapkan ceritakan kemarin, nggak dapat. Maka dikatakan wa angkaru ma asbatatuhu. Karena mereka membalik makna hakikat la ilaha illallah mereka dan mereka mengingkari apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa yang ditetapkannya? Berupa min ikhlasul ibadah lillahi jahlan minhum, berupa memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah disebabkan kebodohan dari mereka yang tidak tahu bahkan membalik makna al-ilah dari makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Itu namanya tafsir muhdas ataupun membawa makna yang bid'ah dalam din. Maka itu sangat heran sekali kok bisa kemudian ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid itu kondi. Kandungan mana yang diinginkan dari kalimat tersebut? Ya kan? Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sungguh Allah Ta'ala berfirman fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka ibadahilah Allah dalam keadaan kau memurnikan agama ini hanyalah untuknya Allah Ta'ala. Memurnikan din, memurnikan ibadah. Maka ibadahilah, beribadahlah kepada Allah dalam keadaan kau memurnikan ibadah ini hanyalah untuk Allah tok. Qala Muhyiddin Nawawi Bu Zakaria, alam anna babal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar qad duyya min azmanin mutatawilatin wa lam yabqa fi hadhil azmani illa rusumun qalilatun jiddan wa huwa babun azimun bihi kiwamul amri wa malakuhu wa idza kathural khubsu ammal iqabu as-salihah wal talihah. Berkata Muhyiddin Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya bab al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, memerintah dengan kebaikan dan kebajikan dan melarang dari kemungkaran telah disia-siakan dari zaman yang sudah panjang, sudah waktu yang sudah lama. Fi min azmanin mutatawil, dari waktu sudah lama. Bab memerintah dengan kebajikan, melarang dari kemungkaran telah tersia-siakan dari sejak waktu yang sudah lama. Ini Imam Nawawi, tahun 500-an Hijriah. Terus? Ya kan? Zaman sekarang, zaman kita, terus bagaimana? Walam yabqa fi hadhil azman, dan tidaklah tersisa di zaman-zaman seperti ini melainkan rusum, cuma sekedar apa? Rusumun qalilatun, gambaran yang sangat sedikit sekali.
Wa huwa sedangkan babul amri bil ma'ruf wa nahyil munkar babun azimun. Bihi dengan batas dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, perkara ini menjadi kokoh, menjadi kuasa. Wa idza kathura al-khabsu, dan apabila kejelekan itu semakin banyak, telah membanyak, maka amal iqabu as-salihah wal talihah, siksaan mencakup mengena seluruh orang, baik yang soleh dan yang sebaliknya, yang tidak soleh. Soleh itu adalah lawannya toleh. Toleh lawannya soleh. Wa qulu fi hadil zaman, yakni al-qarnal khamis was sadis. Ini perkataannya siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa qulu, dan perkataannya Imam Nawawi tadi, di zaman-zaman ini yang dimaksud oleh beliau tadi adalah yang dengan yakni qarnal khamis was sadis, zaman apa? Periode ke abad ke-5 dan abad ke-6. Sekarang dapat berapa? 14. Sudah berapa abad telah lewat? 9 abad yang lalu. Ini ucapan beliau. Wa idza kana kadzalika fama dhannu bil qarnil asyir wa ma ba'dahu. Kalau memang pada abad segitu, abad ke-5 dan ke-6 sudah kayak begitu keadaannya, terus famadun, maka anggapan mana lagi? Anggapan apa yang terkait dengan abad ke-10 dan yang setelahnya? Tentunya lebih apa? Lebih enggak garu-garuan. Wa qad istahkamat fiha al-ghurbah. Wa qad istahkamat fiha al-ghurbatu, benar-benar di zaman sekarang ini adalah benar-benar al-ghurbah, benar-benar semakin kokoh, keasingan semakin jelas. Nah, perhatikan itu. Uli Syekhina Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi tafsiri hadil kalimah kalamun badi'un wadihun lam yusbaq ila mislihi. Kata beliau, dan Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi kakeknya beliau, kakeknya Syekh Abdurrahman, memiliki tafsir kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Dalam penafsiran kalimat la ilaha illallah adalah ada kalam yang sangat badi, kalam yang sangat istimewa, gamblang, tidak pernah didahului kepada penafsiran yang semisalnya. Lam yusbaq ila mislihi. Falyuraji atau falyuraja, agar dirujuk kepada penafsiran tersebut. Kenapa? Lima sisil hajati, karena apa? Karena hajat, kebutuhan sangat mendesak, sangat menyentuh. Masis mendesak, menyentuh. Karena benar-benar kebutuhan sangat mendesak, sangat mendorong untuk mengetahui penafsiran tersebut dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Paham itu? Maka itu perhatikan, kalimatnya adalah kalimat yang benar-benar sangat berarti di ahli tauhid. Dengan kalimat ini kita mengetahui siapa orang-orang yang sekarang berada di sekitar kita, terkhusus dari para duat, para dai, para ustadz, lebih lagi umumnya manusia. Tahu. Dari sini juga dengan waktu yang kita lewati, kita tahu bagaimana keasingannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat yang mereka tidak tahu tentang makna al-ilah, bahkan membalik makna al-ilah menjadi makna batil, sehingga tuntutannya menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah, menetapkan syirik dan mengingkari tauhid. Padahal mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Beliau nukil dari kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Qurratul Uyun, dan ini diakui oleh Syekh bin Baz. Kenapa? Karena kitab ini dirujuk oleh beliau, tidak dikomentari, diakui. Ini namanya berjalan di atas bimbingan alul ilm dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Maka itu kalimat yang kita baca dalam kitab ini bukan sekedar penting kita lewati mencari barokah, belajar dengan cara mulazamah, cara halaqah, tapi benar-benar harus kita
perhatikan, kita cermati sebaik mungkin tentang isi kalimat yang disampaikan oleh penulisnya. Biar kita mengetahui sejauh mana manusia melenceng dari kalimat tersebut dan berapa gelintir manusia yang selamat. Ya kan? Biar orang itu nggak mengikuti atifiyah, mana atifiyah? Biar orang itu nggak mengikuti atifiyah, mana atifiyah? Hah? Mengikuti perasaan. Biar orang itu nggak mengikuti perasaan saja. Masa gini banyak bodoh kabeh. Mau dewek itu asal kancane yang bener. Itu jenis perasaan. Itu namanya apa? Hujjah menggunakan atifiyah. Masa sak monake sawala kabeh, status sak monake sak Indonesia. Dewek itu asal kancane yang bener. Nah, kalau ingin benar ya ini dibaca dan dirasakan dan dinikmati. Di mana dia berada dan orang lain berada di mana dia berada, di mana mereka berada. Dalam poros kalimat la ilaha illallah. Paham itu? Ini bukan bikinannya Abu Mas'ud, kita cuma membaca. Baik. Kita lanjutkan. Qaulu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo syahida bidzalik. Yaitu dan dia bersaksi dengan bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati takraril amil. Wa huwa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini adalah kalimat yang diatofkan, diikutkan pada kalimat yang sebelumnya dengan niat mengulangi amil. Wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu amilnya. Mana amilnya? Syahidah. Bersaksi. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu. Apa makna abduhu? Maknanya adalah al-abd huna al-mamluku al-abidu. Dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah al-mamluk. Dia adalah dimiliki dan dia adalah yang mengibadahi, yang menyembah, bukan yang disembah, bukan yang diperilah, tapi dia adalah mamluk, dia itu dimiliki, dia itu adalah yang menghamba, bukan yang diibadahi, tapi dia yang mengibadahi. Al-abid. Maka kalau itu makna al-ubudiyah, nggak boleh dipalingkan dan diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai annahu mamlukun lillahi ta'ala, bahwasanya beliau Muhammad adalah mamlukun miliknya Allah Ta'ala. Ya. Bahkan kita semua juga miliknya Allah, nyawa kita miliknya Allah, badan kita miliknya Allah. Kemudian apa ada makna al-ubudiyah? Wal-ubudiyah al-khassa wasfuhu. Dan ubudiyah yang khusus adalah sifatnya Allah, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubudiyah adalah wasfunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala alaihi sallallahu bikafin abdahu. Tidakkah Allah itu mencukupi hambanya? Yang mana bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar memiliki sifat yang khusus, yaitu sifat al-ubudiyah sebagai hamba. Fa'ala maratibil abdi al-ubudiyatul khassatu wa risalah. Tengok. Tingkatan hamba yang paling tertinggi adalah tingkatan ubudiyah. Al-abd, hamba. Tingkatan bagi dia adalah tingkatan yang paling tertinggi. Maka dikatakan al-ubudiyatul khassatu wa risalah, ubudiyah yang khusus, penghambaan yang khusus dan risalah, membawa misi kerasulan sebagai utusan. Ya kan? Beliau adalah sebagai orang yang membawa misi utusan, diutus oleh Allah Ta'ala. Di antara misinya adalah ini, agar kita memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah, bukan untuk beliaunya sallallahu alaihi wasallam.
Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul khalq bi hataini sifataini syarifataini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khalq, hamba Allah yang paling sempurna dalam dua sifat ini, yang keduanya adalah sifat yang mulia. Apa sifat yang mulia? Al-ubudiyatu al-khasatu wa risalatu. Itu adalah dua sifat yang mulia. Hamba Allah yang paling sempurna dalam dua sifat ini adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling sempurna dalam dua sifat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu memang beliau adalah hamba yang paling sempurna dalam dua sifat ini, maka kita harus mencontoh beliau dalam apa yang dilakukan oleh beliau sebagai hambanya Allah. Pernahkah beliau ini meminta kepada selain Allah dalam perkara itu khusus bagi Allah? Ya pernah. Pernahkah Rasulullah itu mendakwakan dan mengajak supaya seorang itu minta orang yang kemudian dikubur, menyembelih yang dikubur, bahkan melarang darinya? Pernahkah Rasulullah itu memerintah supaya seorang itu nadar untuk selain Allah? Enggak pernah, bahkan beliau melarang darinya. Pernahkah secara umum Rasulullah mengajak supaya bikin tandingan dengan Allah? Enggak pernah, bahkan Rasulullah ini melarang dirinya dibikin tandingan bagi Allah. Ajal tani lillahi niddan. Apakah kamu jadikan saya ini sebagai tandingan bagi Allah? Di saat bahwasanya ada seorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak dan karena engkau, wow ini wow apa bau musyarakah. Rasulullah mengingkari, ajal tani lillahi ini, dan jadi dengan demikian bagaimana seseorang setelah mengatakan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasuluh, kemudian setelah itu dibikin oleh dia Muhammad sebagai tandingan bagi Allah dalam masalah perkara al-uluhiyah. Ini menunjukkan bahwasanya orang nggak tahu tentang makna al-ilah. Inilah yang dikupas oleh beliau dengan kupasan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang talib, seorang pencari ilmu, dengan upaya dengan mencari ilmu ini untuk melepaskan diri dari jeratan syirik, yang mana kebanyakan manusia terjerat dalam perkara tersebut. Wa amar rububiyatu wal ilahiyatu fahuma haqqullah ta'ala la yasraku fi syai'in minhuma malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Mungkin dalam kalimat sebagian kalian ada yang kurang tepat. Ini yang mungkin lebih pas. Adapun ar-rububiyah wal ilahiyah, maka keduanya adalah haknya Allah Ta'ala. Yang memiliki hak sebagai Rabb, yang memiliki hak sebagai al-ilah adalah haknya Allah Ta'ala. Allah tak yang punya hak. La yasraquhu bi syai'in minhuma, enggak ada sesuatu yang bersekutu, berserikat dengan Allah dalam sesuatu dari dua sifat itu, rububiyah dan uluhiyah, baik itu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus tidak berserikat dengan Allah dalam sesuatu pun dari kedua sifat tersebut, rububiyah dan uluhiyah. Malaikat juga enggak berserikat, nabi juga enggak berserikat nabi yang diutus. Ini benar-benar ya ikhwan, namanya upaya untuk memurnikan al-ubudiyah, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala, mendudukkan masing-masing pada kedudukannya. Sampai dikatakan taklid juga termasuk sumber dari sumber-sumber syirik. Usul-usul syirik bagaimana perkataannya Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Masail Jahiliyah. Itu taklid. Karena dengan taklid dia akan mengikuti selain Nabi. Kalau mengikuti selain Nabi maka ibadahnya bukan untuk Allah Ta'ala, karena bukan di atas sunnahnya Rasulullah, nggak diterima. Maka dikatakan oleh sebagian ulama Pakistaniyin, dikatakan mereka musyrikunnya birisalah, yakni muqallidun. Wa qul abdu wa rasulu ata bi hataini sifataini wa jama'ahuma daf'an lil ifrat wa tafriti. Tengok di sini. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdu wa rasuluh. Wa anna wa syahida anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kalimat hambanya Allah dan rasulnya, atabihata ini sifat ini datang dengan dua sifat ini, dan digabungkan keduanya
dalam satu kalimat daf'an demi menepis ifrat berlebih-lebihan dan tafrid meremehkan terhadap haknya Nabi. Demi menepis pemahaman ifrat berlebih-lebihan, hulu melampaui batas ekstrim, dan tafrid yakni meremehkan. Artinya biar gak meremehkan Nabi. Cuma hamba saja kok. Cuma utusan saja. Kalau bisa turunkan Allah ke langit bumi. Sebagaimana permintaan mereka musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat apa? Ami Mus'ab. Minta supaya mereka minta supaya Allah turunkan. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an. Tuntutan dari musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan masing-masing manusia dapat kitab baca. Agar Nabi itu membawa pemilik apa? Rumah dari apa? Hah? Dari mutiara. Atau lakat jannatun apa? Gimana ayatnya Musab? Terus? Lanjutannya? Ya, tengok. Al-ta'tiyah billah wal malik kabira, tengok. Jadi Rasulullah SAW ditantang oleh mad'unya supaya datangkan jatuhanmu. Ya itu. Di antara tuntutan cepat datangkan Allah. Coba. Antum beri paling orang kalau berdakwah masih ringan. Bukan suruh datangkan Allah. Ya kan? Kalau antum menghina masih ringan. Suruh datangkan Gusti Allah kalau ke bumi sini. Sekalian malaikat-malaikatnya. Itu tantangan terhadap Nabi kita SAW ketika beliau berdakwah. Jadi Al-Quran sering kita baca, sering kita dengar. Kemarin dalam Ramadan, ya kan? Ayat ini dibaca oleh Imam Musab tahun di 10 terakhir. Kalau enggak mungkin malam 20 atau malam 26 itu. Malam berapa? Malam berapa? Malam 27. Ingat tentu. Nah itu. Minta seperti itu. Maka ketika mendengarkan seorang membaca itu diperhatikan apa toh faedahnya ayat yang dibaca. Nanti kalau nggak paham bahasa Arabnya tengok di terjemahan. Itu baru belajar yang serius. Pulang itu bukan kok anaknya diguyoni jalung untuk jajan es. Tapi ayatmu dibaca ayat iki maknanya ngene. Nah itu jenenge belajar serius. Ya kan? Jadi tantangan seperti itu. Itu mana tafrid. Hambanya Allah dan Rasulnya, utusannya ditantang suruh datangkan. Kalau kamu benar Rasul, datangkan saja. Coba Rabbmu, datangkan Allah kamu ke bumi. Itu dan tafrid, meremehkan, melecehkan haknya Rasul. Ya kan? Yang menggelari beliau Rasul adalah Ta'ala, tapi ditantang kalau memang kamu utusannya, bawakan saja, bawa saja Rabbmu turun ke bumi, sama sekalian malaikatnya. Tengok itu. Tantangan terhadap seorang dai. Sekarang kita jumpai enggak? Madu kita datanglah Gusti Allah, no? Ya kan? Belum ada, masih ringan ujian terhadap kita. Terhadap beliau sudah datangkan Allah. Ya toh? Jadi kita menang dakwah kan? Mau takana Rabb mundi coba aku duro. Sekalian malaikat belum ada, belum pernah kita dengar itu. Paling wah kamu adabnya jelek. Suul adab preman. Nah, kalau masuk baru dikatakan preman aja, wah masih ringan. Ya kan? Preman. Di mana-mana digelar di kalangan lekmanian maksud preman. Di kalangan roja juga demikian, enggak punya adab karena pakai kopiah macan, jaket hitam. Ya. Jaketnya Israel. Mereknya Bell. Nah. Belum diminta supaya datangkan Allah Ta'ala. Kemudian agak terkena nanti. Kalau malaikat. Supaya Nabi disuruh bikin apa? Supaya dia punya rumah dari permata. Nggak ini piye rumah permata. Permata itu larang. Golek nek ndi dadi omah. Ya kan? Bukannya rumah saja.
Ada supaya punya kebun dari kurma dan anggur. Nah, kurma di Indonesia dicer ya orang tua ya. Lebih-lebih lagi di bawahnya ngalir sungai-sungai. Minta itu permintaannya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk tafrid terhadap haknya Nabi. Maka itu daf'an lil ifrat wa tafrid. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Perhatian seorang bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya itu untuk dikumpulkan di sini dua-duanya demi menepis berlebihan mensikapi Nabi dan demi menepis meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul. Baik. Fa inna katsiran mimman yad'annahu min ummati afrata bil hulu qawlan wa fi'lan. Kata beliau, maka sesungguhnya banyak dari kalangan orang yang mengklaim, yad'i mengaku bahwasanya dia termasuk dari umatnya sallallahu alaihi wasallam, umatnya beliau, tapi mensikapi apa? Sikap dengan ifrat, berlebihan dengan hulu melampaui batas, baik berupa perkataan dan perbuatan. Ini banyak dari kalangan manusia yang mereka mengklaim termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatul ijabah maksudnya, umat yang mengijabahi Nabi sebagai umatnya, umat yang menyambut dakwanya Nabi. Sebagai umat yang menyedawai Nabi menerima Islam, tapi ternyata apa? Menerima bukan seutuhnya sebagaimana anjuran beliau sendiri, abdu wa rasuluh, tapi malah mensikapi dengan bentuk hulu berupa perkataan dan perbuatan. Wa farrata bi tarki mutaba'atihi, dan farrata menelantarkan dirinya dengan meninggalkan mengikuti nabinya. Diri yang terlantarkan dengan cara meninggalkan mengikuti Nabi. Wa farrata qassara, enggak mencukupkan yang apa yang harus dicukupkan, tapi malah meninggalkan mengikuti nabinya. Sekarang orang demokrasi mengikuti Nabi enggak? Ustadz yang jenggotnya sampai dada, batuknya ngecap dengkul sapi, baju banyak setengah betis, berdemokrasi. Ikut siapa? Ikut Nabi? Hah? Kalau celananya musbil pakai jin sampai ke bawah dan roknya setengah betis, enggak masalah. Berdemokrasi, masih ringin. Tapi sekarang ini kalau jubahnya setengah betis, jenggotnya sampai dada, batuknya ngecap dengkul sapi, saking banyaknya sujud, ternyata berdemokrasi. Ikut Nabi. Badalah. Ayo. Badalah bro, Nabi sapa lagi, Nabi Josbus. Ayo. Tengok. Itu tafrid diantaranya. Diutus seorang rasul ke muka bumi, disuruh bikin kamu duit kebun tukang kurma, kebun tukang apa? Anggur. Terus di sekitar kebun-kebun tadi sungai mengalir deras. Ya kan? Kalau bersama kita, ya tak Jawa Timur paling iso. Banyu ngalir sekitarnya. Ya kan? Bukan hanya itu, au ta'tiya billahi wa malik qabilah. Tengok. Tantang supaya kalau kau benar-benar memang kowe iku utusan Allah, tekan Gusti Allah, tekan orang piye? Jajal. Coba bayangkan. Itu Quran menceritakan kepada kita. Jadi dakwah beliau itu berat, bukan sebenarnya enteng. Maka itu dakwah itu bukan adem ayam gemari Allah jinawit kertora harjo. Ya kan? Bukan itu. Risikonya berat. Wa tamada 'ala al-ara' al-mukhalifah, bukan mukhalafah, azhar. Al-mukhalifah isim fa'il. Orang ini karena tadi tafrid dan ifrat juga tamada menyandarkan alal ara', menyandarkan atas pemahaman-pemahaman yang menyelisihi lima ja'abi, menyelisihi pada apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti pemahaman qaumiyah, pemahaman nasionalisme. Ya. Perhatikan itu, mengeluarkan agama dari negara, dari politik. Itu termasuk apa? Termasuk mengikuti ara' al-mukhalifah, menyelisih, mengikuti
Arab mengikuti bersandar kepada pemahaman-pemahaman yang menyelisih pada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak mukhalafah ini, betapa banyak perkara yang menyelisih ini. Nas'allahu salamah wal afiyah. Betapa banyak dan betapa banyak. Ya kan? Wa ta'assafa yani wa takallafa fi ta'wil akhbari wa ahkamihi. Yang tadi banyak yang tadi mengklaim dari umatnya sallallahu alaihi wasallam umatul ijabah, ternyata apa? Ta'assafa takallafa, membebani diri dengan dalam mentakwil khabar-khabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentakwil hukum-hukum yang datang dari beliau. Ditakwil. Apa takwil? Bisarfiha an madluliha, dengan cara memalingkan khabar-khabar dan hukum-hukum tadi dari tuntutan yang sebenarnya, dari makna yang sebenarnya. Wasuduf i'rad anil inqiyad, dan berpaling dari patuh kepada hadis-hadis tadi, hukum-hukum tadi dan khabar-khabar Nabi tadi, khabar-khabar datang dari Nabi tadi. Ma'itrahiyah, bersama dengan menyampingkannya, membuangnya. Sudah berpaling dari taat kepadanya, tunduk kepada khabarnya Nabi, hukumnya Nabi, sekali lagi juga dibuangnya. Sekarang yang hari demi hari menyuarakan bid'ah dan khurafat dan al-ma'asi di mana-mana kibar, ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh beliau di sini. Qal fa inna syahadata anna Muhammadan Rasulullah taqtadil imana bi wa tasdiqau fi ma akhbara. Tengok. Maka sesungguhnya persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bahwasanya persaksian bahwasanya menuntut adalah taqtadid, menuntut beriman dengan beliaunya dan membenarkan dengan apa yang dikhabarkannya. Fi ma akhbara, pada apa yang Rasulullah khabarkan, beritakan. Wa ta'atu fi ma amara, dan menuntut mentaati beliaunya dalam apa yang beliau perintahkan. Itu makna persaksian Muhammadun Rasulullah. Tuntutannya beriman dengan beliau, membenarkan yang beliau khabarkan, mentaati dalam apa yang beliau perintahkan, wal intihaa amma anhu naha wa zajarat, dan berhenti dari apa yang beliau itu melarang darinya dan aghladoh, membuat larangan keras. Itu namanya apa? Zajaroh. Nah, melarang, zajar juga melarang, tapi larangan lebih keras. Wa yu'azzima amru wa nahyuhu, dan agar seorang itu, atau wa yu'azzama amru wa nahyuhu, atau wa yu'azzima amru wa nahyuhu, dan seorang yang bersaksi tadi itu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba dan utusannya, harus mengagungkan perintahnya dan larangannya. Jadi perintahnya Rasulullah itu diagungkan. Gimana pengagungan? Ya dianggap serius. Jangan masuk telinga kanan, balik lagi mental. Larangannya sudah dengan diagungkan, dihargai. Nah sekarang kita datangkan larangan Rasulullah, perintah Rasulullah. Zaman sudah kayak gini, Mas, piye? Ayo. Ngelek mangan susah kaya mengene kok mikir masalah ibadah, masalah sholat, masalah jamaah. Tapi kalau dikasih tahu ada corona, kok gubris corona, mergawe ngelek corona critakno. Nah, itu bener gak apa-apa. Tapi kalau ceritakan tentang masalah hadisnya Nabi kemudian diremehkan, nah itu namanya bukan persaksian tadi, bukan dicermati tentang Muhammad sebagai hamba Allah dan utusannya. Kalau sekarang udah corona, jaga jarak. Lah Mas, jaga jarak, lah mergawe ngene kok jaga jarak. Piye? Itu bener gak apa-apa. Mergawe ngene kok jaga jarak, lah mergawe karo sapa jaga terus. Nah, itu bener. Tapi kalau ada kabar dari Rasulullah SAW diremehkan, ini maka persaksian tadi perlu dipertanyakan. Ada perintah dan larangan diremehkan, nggak dihiraukan.
Ini persaksiannya perlu ditanyakan. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul ini sejauh mana tuntutannya, sejauh mana dia mencermatinya dan mencernanya. Sejauh mana kita ini mencerna kalimat wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ini harus taruh depan mata kita, rambu-rambu ini. Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Wala yuqaddima alaihi qawla ahadin kainan man kana. Tuntutan persaksian syahadatun Muhammad abdu wa rasuluh. Janganlah mendahulukan atas wala yuqaddima alaihi, dan jangan mendahulukan atas beliau sallallahu alaihi wasallam perkataan siapapun dia orangnya, kainan man kana. Omongannya sapa wae aja didahulukan daripada omongannya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu demi konsekuensi dengan persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasul. Maka itu taruhlah ada ulama 1000 harus bilang lockdown masjid, kita bilang tidak kita terima. Dengan cuma sekedar ada berita, ya kan, wabah corona. Enggak ada baunya, enggak ada warnanya, enggak ada bentuknya. Piye? Kok disuruh lockdown masjid? Saya ngomong ulama Saudi, ya biar dia omongkan. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah abdu wa rasuluh. Dan belum mana ada perintah supaya melakukan masjid. Di buku apa? Ayo. Beliau adalah utusan Allah. Pernahkah beliau membawa misi utusan sebagai seorang rasul supaya ketika nanti ada wabah tutuplah masjid? Di buku apa? Apa mungkin kita gak ada berita itu wae? Ya kan? Kalau kentut kan ambune masih mending. Ini gak ada ambune, gak ada warnanya, gak ada bentuknya. Tiba-tiba masih ditutup, nggak sholat jamaah. Karena yang ngomong adalah waliul amr dan ulama Saudi, Mbok Yoho, ulama Saudi. Kita adalah disuruh mengikuti Rasulullah. Anna man abdu wa rasuluh. Di buku apa? Primbon Sunan Kalijaga mungkin ono. Wallah alam. Endi? Buku Sota Soma. Mana ada cerita tentang ketika ada berita wabah, tinggalkan masjid, tinggalkan jamaah, di rumah saja, Jumatan dan jamaah sudah enggak wajib lagi. Dari Nabi siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Di buku apa? Kudu weruh aku. Ini tuntutan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, abdu wa rasuluh. Mereka wala yuqaddima alaihi qala hadin kanan man kana, jangan dia itu mendahulukan atas beliaunya sallallahu alaihi wasallam perkataan siapapun dia orangnya, man kana, kainan man kana. Apa ya, Pak? Ini bukan meremehkan ulama, tapi demi mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada ulama 1000, ada satu Rasul Muhammad, mana yang dahulukan? Ketika dua ini berbenturan antara 1000 dengan satu. Bukan demokrasi, kalau mau demokrasi yang banyak menang. 1 lawan 1000. Abom. Maka itu kita meninggalkan kaulnya ahli ilmu dalam perkara ini demi mengikuti sang Rasul, utusannya Allah. Wes, selesai, gak ada lagi urusan. Ke masjid gak ke masjid, nyawa melayang tetap melayang. Sapa yang gandoli? Mbokmu gandoli? Ya kan? Kowe dibuat tiri papat gak gandoli. Perhatikan. Walakal yama wa qablahu mimman yantasibu ilal ilm minal qudat. Tengok nih, ngomong siapa nih katakan nih? Minal qudat wal muftin. Khilafu dzalika wal waqi', dan yang terjadi hari ini dan sebelumnya. Fakta yang terjadi hari ini dan sebelumnya itu waqi'. Apa makna waqi'? Realita, fakta yang terjadi hari ini dan yang sebelumnya. Dari siapa? Tengok. Dari sebagian manusia yang menisbatkan diri kepada ilmu, dari para kudat, para hakim, para mufti dan ahli fatwa menyelisihi persaksian tersebut. Tengok ini. Di situ enggak ada buku yang antum juga ada. Ini ada. Wal wakil yawma wa qabla mimman yantasibu ilal ilmi minal qudat wal muftin khilafu dzalik. Wallahu musta'an. Dan yang terjadi faktanya realita hari ini dan sebelumnya dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, dari para qadhi,
dan ahli fatwa. Apa yang terjadi? Khilafu dalik. Beda dengan apa yang diceritakan tentang konsekuensi tentang apa? Bahwasanya Muhammad adalah abdu wa rasuluh. Nah, maka dengan demikian ucapan ini adalah ucapan sebagai penenang hati kita. Nah, bukan tul koplo. Ini penenang, semuanya penenang. Kalau para nelayan, kalau ambil koplo nggak tenang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini penenang hati kita. Kalau sudah baca ini udah semua muskilah yang ada dalam benak kita, rugi sekian hari ini, kemarin rugi lagi, kemarin rugi lagi, kambing mati, wes hilang semuanya. Nah, selama persaksian kita benar, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan